Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. 3 dari 12 anggota rombongan motor gede yang sempat lolos dari aturan ganjil genap akhirnya berhasil terlacak kepolisian Resor Bogor Kota. Mereka diminta datang ke Kota Bogor untuk memberi keterangan dan bertanggung jawab atas pelanggaran yang mereka lakukan dengan membayar sanksi denda maksimal. Tiga dari 12 anggota rombongan motor gede yang berhasil lolos dari aturan ganjil genap di Kota Bogor mendatangi Balai Kota Bogor untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran yang mereka lakukan. Ketiganya teridentifikasi menggunakan plat ganjil, sementara sisanya menggunakan plat genap, sehingga ketiga pelanggar ini wajib membayar denda maksimal Rp250.000 sesuai dengan peraturan di Kota Bogor. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyebut rombongan moge ini berangkat dari Bintaro, Tangerang, kemudian melintasi Kota Bogor untuk menuju kawasan Puncak. Kejadian tersebut, maka tim dari Polresta Bogor berusaha mengumpulkan semua video-video dan sebagainya. Maka sekitar pukul hari Sabtu dini hari tadi, sekitar pukul 1 malam, kami berhasil mengidentifikasi dan mengumpulkan, menemukan semua 12 pengendara tersebut dan diidentifikasi 3 orang itu menggunakan plat ganjil. Sehingga 3 orang ini, sekali lagi ini bukan penindakan lalu lintas, ini adalah penindakan terkait dengan protokol kesehatan berdasarkan peraturan wali kota. Nah, sehingga telah kami bawa ke Polres dan kami serahkan kepada Satgas COVID-19 Kota Bogor untuk dilakukan penindakan sebagaimana ketentuan. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sangat mengapresiasi tugas kepolisian Kota Bogor yang dengan cepat mengidentifikasi rombongan moge yang lolos dari aturan ganjil genap tersebut. Bima Arya juga mengatakan bahwa aturan yang dibuat tim Satgas COVID-19 Kota Bogor benar-benar tidak pandang bulu karena berlaku untuk semua pihak, meski masih adanya pengecualian tertentu. Saya bisa merasakan bagaimana warga merasa ada yang tidak adil. Ada yang didenda, disuruh putar balik, sementara ini terkesan dibiarkan. Jadi saya apresiasi Pak Kapolres dengan jajaran dengan sangat cepat bisa mengidentifikasi, melacak. Dan saya kira ini pembelajaran untuk semua agar mentaati aturan. Kira-kira begitu. Jadi tadi juga sudah diproses dikenakan denda maksimal. Dikenakan denda maksimal sesuai dengan aturan gitu. Sudah diselesaikan juga. Dan saya kira ini pesan untuk semua bahwa kami tidak pandang bulu. Salah satu anggota rombongan moge mengaku tidak mengetahui adanya aturan ganjil genap. Meski demikian, mereka tetap mengaku bersalah dan meminta maaf atas pelanggaran yang mereka buat. Bogor, Bapak Wali Kota, kemudian aparat dari Polres, Bapak Kapolres dan juga aparat Bogor atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari kegiatan kami hari Jumat pagi. Kami mohon maaf dan kami sebagai warga negara yang taat hukum dan juga sama kedudukannya di mata hukum semuanya. Sejak diberlakukan penerapan ganjil genap, kasus penularan COVID-19 di Kota Bogor mengalami tren penurunan. Dari sekitar 170 kasus, kini turun sekitar 120 kasus. Jika melihat dari trennya, pemberlakuan ganjil genap ini direncanakan akan dilanjutkan hingga benar-benar dapat menekan lebih banyak lagi penurunan kasus COVID-19. Jika melihat dari trennya, pemberlakuan ganjil genap ini direncanakan akan dilanjutkan hingga benar-benar dapat menekan kasus COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan, Metro TV. Langsung ditelusuri oleh kepolisian dan tadi malam, saya kira dini hari dapat orangnya, dapat rumahnya, makanya kemudian dijemput, didatangkan ke sini, kemudian kita proses begitu. Alasannya adalah karena nggak tahu. Nah, saya kira sudah hampir seminggu gitu ya, beritanya juga di mana-mana, jadi ya terlepas dari benar atau tidak, mereka nggak tahu, tapi hukum harus tegak. Tapi mereka dikawal oleh kepolisian loh, Kang Bima, jadi masa tidak tahu gitu? Itu yang sekarang sedang kita dalami. Yang mengawal ini siapa? Ya, Pak Kapolres akan berkoordinasi dengan divisi Propam di Polri ya. Saya kira untuk
kalau betul memang ada itu, ya mereka pun diminta keterangan nanti untuk diproses begitu. Yang pasti setelah ditelusuri oleh Pak Kapolres, ya bukan anggota yang ada di Polres Bogor. Sudah ada sanksi yang diberikan, yaitu denda, sanksi denda secara maksimal. Tapi ternyata juga tadi kami tampilkan keesokan harinya berapa lama kemudian ada juga yang mencoba mencari celah dari aturan ganjil genap yang diterapkan di wilayah Anda. Apakah sanksi denda itu menurut Anda cukup atau perlu ada sanksi yang lain? Semuanya kan harus ada aturan, ya. Berdasarkan aturan, ini kan yang mengatur adalah Perwali tentang pelanggaran protokol kesehatan. Sanksinya itu denda antara 50.000 maksimal 250.000 ya, sampai kerja sosial apabila tidak mampu untuk bayar denda. Nah biasanya yang warga yang terjaring karena nggak pakai masker, ya mereka milik kerja sosial. Karena bagi mereka 50.000 berat. Tapi bagi geng moge ini saya kira sangat mampu untuk membayar denda secara maksimal. Jadi denda itulah yang kita terapkan secara maksimal. Tapi kenapa kemudian mereka tanda kutip bisa lolos dari pengawasan petugas? Apa evaluasi Anda sampai kemudian kejadian ini tidak terulang lagi ke depan? Menurut catatan kami dari lapangan, moge ini lewat di bawah jam 8. Pos statis kita jam 8 pagi. Jadi baru dibuka jam 8 pagi. Tapi ini evaluasi bagi kami. Artinya apa? Ada dua hal di sini. Pertama, pos-pos statis pengawasan genap ganjil ini ya memang harus lebih pagi lagi ya. Artinya kalau jam 8 mereka sebelum jam 8 masih banyak yang colongan. Yang kedua ya tadi saya dan Pak Kapolres lebih menekankan lagi kepada anggota yang bertugas di lapangan, jangan ragu. Jangan mikir soal nanti ada backing atau apa, siapapun yang lewat ya stoplah, ditanya dan ditindak. Karena sekali ada pengecualian, sekali kita longgar, sekali kita tidak mampu ya warga nggak akan percaya. Ya buat apa kita kerja keras di lapangan, kan luntur semua. Jadi ketegasan kita, konsistensi kita menentukan keberhasilan program ini. Kang Bima, kita lihat di video yang viral ini kan mereka melewati kota Bogor untuk pergi ke kawasan Puncak di Kabupaten Bogor. Koordinasinya seperti apa? Karena juga terlihat saat melewati Kabupaten Bogor menuju ke Puncak, ada petugas di situ yang kemudian seakan-akan tidak melihat dan malah menyegerakan rombongan itu untuk lewat. Jangan sampai kemudian komentar miring tebang pilih penegakan hukum ini terjadi, yang punya uang bebas, yang tidak punya uang terkena sanksi. Kita kan ada 7 checkpoint ya, dan sisanya juga ada sekitar 6 kalau nggak salah, sekat-sekat di perbatasan gitu ya. Nah, tidak semua bisa kita cek ya bersama-sama dengan kabupaten begitu. Jadi sangat mungkin ya apabila mereka melewati satu tempat yang kemudian tidak sempat untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Polres Kota atau di subkota begitu. Nah, tapi bagaimanapun saya kira ini jadi pembelajaran bagi kita, evaluasi bagi kita untuk memperketat ya koordinasi dengan kabupaten, ya, utamanya dengan antar Polres Kota maupun di Kabupaten Bogor. Iya, baik Kang Bima, terima kasih atas waktu dan keterangannya di Metro hari ini. Kita harapkan kejadian memalukan ini tidak terulang lagi dan semua bisa menghormati peraturan yang berlaku di wilayah yang dilewati. Terima kasih atas waktu Anda di Metro hari ini. Terima kasih.